Langkah yang pertama, pada kolom name, input simbol dari kedua lajur yang tertera pada tabel. Pastikan desimalnya diubah jadi 0. Isi kolom label menjadi sama seperti lajur yang terlampir. Pada label pendidikan, klik value. Untuk value diisi angka 1 dan labelnya sesuaikan dengan tabel yang terlampir, yaitu sarjana dan SMA. Setelah itu, klik data view, copy data yang terlampir pada pendapatan per bulan kepada tabel SPSS yang tadi telah kita buat. Lalu, masukkan simbol sesuai dengan value yang tadi telah kita buat juga. Klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu pilih To Independent Sample, dan pindahkan pendapatan pada kolom Test Variable List dan pendidikan pada Grouping Variable. Setelah itu, klik Man with New, pastikan sudah terchecklist. Klik Define Group, isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2. Klik Continue, lalu OK. Hasilnya pun telah didapatkan. Pada kolom name, isi simbol dari kedua lajur pada tabel data. Di sini ada penelitian, kita ubah menjadi PL dan vila menjadi VL. Untuk desimalnya diubah menjadi 0 keduanya dan labelnya sesuaikan seperti pada tabel, yaitu penilaian dan juga vila. Karena kolom villa itu ada 3 value, yaitu Angel, Beauty, dan Smart, maka kita juga tambahkan. Untuk value ke-1-nya ada Angel, value keduanya itu ada Beauty, dan value ketiganya ada Smart. Setelah itu klik OK, pilih Data View, input data sesuai tabel berdasarkan kriteria tadi. Ada penilaian di kolom PL, dan ada villa di kolom VL, seperti yang ada pada video. Setelah semuanya terinput, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu pilih K-Independent Sample, dan masukkan sesuai seperti yang ada di video. Hasilnya pun sudah kita dapatkan. Kita lanjut, seperti biasa pada kolom name isi dengan simbol-simbol seperti pada tabel, tidak less dan less. Di sini saya tulis menjadi TL dan L. Desimalnya seperti biasa kita ubah kepada 0, labelnya menjadi tidak less, dan untuk L menjadi less sesuai pada data. Setelah itu, klik Data View, lalu pada kolom TL, copy dari setiap masing-masing data yang telah terlampir. Begitupun dengan tabel tidak less, masukkan copy data dari tabel less ke SPSS seperti yang sebelumnya telah dilakukan. Setelah itu, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu pilih To Relate Sample. Setelah itu, lakukan seperti yang ada pada video. Klik Sign, pastikan sudah terchecklist, lalu klik OK dan hasilnya pun telah selesai. Muncul. Isi simbol berdasarkan lajur seperti baju coklat, di sini saya tulis BC, baju merah menjadi BM, baju kuning menjadi BK, dan baju biru menjadi BB. Untuk
desimalnya diubah menjadi 0 semuanya. Labelnya sesuaikan seperti pada tabel. BC untuk baju coklat, BM untuk baju merah, BK untuk baju kuning, dan BB untuk baju biru. Pilih data view, lalu masukkan masing-masing angka dengan cara mengcopy dari tabel data sesuai dengan kategori yang telah tadi kita buat. Misalnya coklat untuk BC, merah untuk BM, dan selanjutnya. Ikuti arahan pada video ini. Setelah itu, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu pilih K-Related Sample, masukkan semua variabel ke test variabel. Lalu pastikan test type-nya Virdman sudah terchecklist. Klik OK. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Isi desimal dengan angka 0, lalu labelnya kita ubah menjadi skor statistik. Di sini saya ada kesalahan ya. Saya ubah menjadi SS disesuaikan dengan singkatan pada label. Setelah itu, kita klik data view, lalu kita input data dari Word ke SPSS dengan cara mengkopinya, lalu dimasukkan pada tabel yang ada di kolom yang ada di SPSS. Bisa diikuti langkahnya seperti yang ada pada video. Setelah data dimasukkan, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Frequencies, pindahkan ke variabel S, lalu klik Statistik, pilih semua yang sudah tertera pada video, jangan sampai ada yang tidak terchecklist. Setelah itu klik Continue, lalu pilih ke Charts, klik Histogram dan juga klik Show. Agar histogramnya terlihat, klik Continue, klik Format dan pastikan kedua format tersebut sama seperti yang ada di video. Klik OK dan histogram lalu data-data yang lain juga sudah kita dapatkan. Pada kolom name, isi dengan simbol dari kedua nama lajur. Desimalnya ubah menjadi 0. Lalu untuk labelnya biasa diisi seperti pada tabel, yaitu PA untuk penghasilan ayah dan KKB untuk keputusan ber-KB. Pada kolom values penghasilan ayah, masukkan satu persatu data yang ada pada tabel. 1 isi dengan 1 juta, 2 isi dengan 1.500.000, 3 isi dengan 2 juta, dan seterusnya. Apabila ada yang sama, maka tidak perlu dicantumkan ya.
Untuk value KKB, isi dengan satunya KB dan duanya dengan tidak KB, karena hanya ada dua variabel pada tabel tersebut. Setelah itu, klik data view, lalu masukkan satu persatu tadi yang telah kita masukkan pada values di kolom PA dan KKB sesuai dengan values yang tadi. Setelah itu, klik Analyze, lalu pilih kolom Compare Mean, lalu pilih kembali Independent Sample T-Test, penghasilan masukkan ke tes variabel, dan keputusan masukkan ke grouping variabel. Klik Define Group, isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2, klik Continue, lalu klik OK. Setelah itu, kita telah mendapatkan hasilnya. Kolom name isi dengan simbol nama lajur. Untuk sebelum, di sini saya isi dengan SPLM, sesudah dengan ESDH, desimal ubah menjadi 0. Lalu untuk labelnya samakan dengan pada tabel. SPLM diisi dengan sebelum minum jamu, dan untuk SSDH diisi dengan sesudah minum jamu. Setelah itu, klik values pada bagian sebelum, input masing-masing seperti pada tabel. 1 isi dengan 67,70, klik add, lalu 2 isi dengan 70,60, begitupun dengan seterusnya. Setelah itu klik OK, lalu masuk ke value sesudah jamu. Di sini sama seperti langkah sebelumnya, untuk value yang ke-1 diisi dengan label pada tabel sesudah, yaitu 50,690, 67,90, dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu klik OK, klik data view, dan input masing-masing data yang tadi telah kita masukkan ke values sebelumnya. Klik Analyze, lalu pilih Compare Mean, pilih Paired Sample T-Test, dan masukkan keduanya seperti dalam video, klik OK, dan akhirnya kita sudah mendapat data yang kita inginkan. Kemudian, klik kembali Analyze, klik Compare Mean, lalu pilih One Sample T-Test. Sebelumnya kita masukkan ke tes variabel dan sesudahnya tetap di situ. Lalu untuk
test value-nya kita masukkan 80 sesuai dengan pada permasalahan. Klik OK. Lalu kita telah mendapatkan data one sample t-test. Pada kolom name, isi dengan simbol yang ada pada tabel data. BB untuk berat badan dan TB untuk tinggi badan. Desimalnya seperti biasa kita ubah menjadi 0. Lalu untuk labelnya isi sesuai dengan tabel data. Berat badan dan tinggi badan. Setelah itu klik data view. Lalu copy data dari tabel dan inputkan ke SPSS sesuai dengan kategorinya. Untuk berat badan di BB dan untuk tinggi badan di TB. Selanjutnya klik analyze, lalu pilih compare mean dan pilih independent sample t-test, dan untuk tinggi badan simpan di test variable, berat badan simpan di grouping variable. Klik define group, lalu pilih cut point. Isi kolom cut point dengan angka 50 sesuai dengan data, klik continue dan klik OK. Alhasil kita sudah mendapatkan datanya. Setelah kita mengolah data menggunakan SPSS, ini merupakan hasil pengolahan data yang kita tadi kerjakan. Kita akan ekspor ke Word dengan cara klik File, lalu pilih Ekspor. Setelah itu kita klik Browse. Setelah klik Browse, kita boleh menyimpan hasil output dari pengolahan data ini di mana saja sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan membuat folder baru dengan cara klik tambah pada icon di video, lalu beri nama foldernya. Di sini saya beri nama dengan folder nama saya sendiri. Lalu file name kita isi dengan nama file yang akan kita jadikan untuk nama file output. Klik save, lalu klik OK. Otomatis telah tersimpan. Setelah tadi kita simpan berupa file Word, tampilannya ketika dibuka pada Word akan menjadi seperti ini. Data yang telah kita olah tadi pada SPSS pun sudah siap digunakan. Terima kasih, sampai jumpa.